Teman-teman di rumah mungkin sudah lihat video viral ini. Peristiwa ini terjadi hari Rabu minggu lalu di Cianjur, Jawa Barat. Sobat Totan ini tiba-tiba ambruk di tengah jalan saat menarik delman. Kasihan sekali kamu, Sob. Pegang gitu udah nage. Perlakuan Paman Kusir kepada kudanya pun menuai protes dari para netizen. Tuh, Paman, tolong bersikap baik ya sama Sobat Totan ini. Peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi, teman. Tahun 2017 lalu, kuda lain yang kelelahan juga ambruk di jalanan kota Depok, Jawa Barat. Kenapa sih peristiwa semacam ini berulang kali terjadi? Kenapa? Beruntungnya, kuda malang ini berhasil diselamatkan, teman. Kakak-kakak dari Jakarta Animal Aid Network atau JAN, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang peduli sekali pada satwa yang berjasa menyelamatkan kudanya. Bahkan, kudanya dikasih nama loh, yaitu Chester. Keren kan namanya? Chester lalu dititipkan di Arta Yasa Stable di Cinere, Depok, Jawa Barat. Di sini, ia mendapat perawatan sampai kondisinya benar-benar pulih. Oh iya, Chester pernah bikin jantung Otan hampir copot loh. Otan kira Chester udah mati karena ditemukan tergeletak di rumput begini. Tapi selang beberapa lama, Chester malah jungkir balik. Ternyata perilaku tiduran sambil jingkrak-jingkrak seperti ini adalah ekspresi kuda yang tengah kegirangan, teman. Chester bahagia karena bisa menginjakan kakinya lagi di atas lapangan rumput begini. Maklum teman, Chester kan tiap hari harus bekerja menarik delman, jadi ketemunya sama aspal dan polusi kendaraan terus. Kuda memang sudah lama digunakan sebagai alat transportasi, jauh sebelum alat transportasi modern muncul. Para ahli percaya, alat transportasi memanfaatkan tenaga kuda sudah berlangsung dari 4.000 tahun sebelum Masehi. Dan sudah tahun 2021, alat transportasi seperti delman masih banyak dijumpai. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga ada loh, seperti di negara Spanyol. Para turis menyusuri kota Sheffield dengan naik delman. Bukan. Masa namanya delman sih? Ntar Otan cari tahu dulu namanya ya. Kuda ini asli keturunan Andalusia atau Spanyol, teman. Lihat deh, badannya yang gempal cocok banget untuk menarik beban. Beban bobot penumpang ya, bukan beban hidup. Dari 200.000 kuda Andalusia yang ada saat ini, hampir semuanya berwarna putih. Makanya, kuda Andalusia kerap juga disebut si putih dari semenanjung Iberia. Cakep! Kuda Andalusia ternyata juga terampil melakukan berbagai gerakan ekstrim. Seperti ini nih. Wih! Gerakan mengangkat kaki depan tinggi-tinggi, lalu diikuti kaki belakang seperti ini, disebut capriole, teman. Ada juga gerakan lain, kayak begini. Tinggi banget ya. Kalau mengangkat kaki depan seperti ini disebut lavade, teman. Kok ini jalannya lucu? Ini lagi joget apa gimana? Perasaan Otan pernah lihat deh yang kayak gini juga, tapi di mana ya? Sebentar Otan ingat-ingat. Oh iya, ini kan mirip sama kuda tanah Pasundan. Kuda renggong.
Asik, tarik Mang. Oh iya, perhatikan kakinya teman. Mirip kan sama kuda Andalusia tadi? Bahkan gerakan tari si kuda renggong ini lebih hebat karena diiringi pula dengan gerakan kepala. Nah, gerakan kaki yang seirama inilah yang disebut renggong. Ini kenapa pamannya diinjak? Aduh, tolong! Kuda renggongnya ngamuk. Jangan panik dulu. Ini kudanya bukan ngamuk, tapi masih bagian dari latihan, teman. Yap, selain menari, dalam kesenian kuda renggong, ada juga atraksi lain yang disebut kuda silat. Kuda ini memang dilatih melakukan gerakan-gerakan bajuru silat, teman. Seperti berkelahi, terus berdiri, menyerang dengan kaki depan, hingga mengunci, bahkan sampai mencekik lawan tandingnya. Wah. Nah, lawan tanding si kuda silat mutlak mesti pawangnya sendiri. Ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Hebatnya, kuda ini seolah mengerti bahwa jurus silat dan adegan perkelahian dalam atraksi tersebut bukan untuk melukai, melainkan hanya bagian dari pertunjukan seni. Buktinya, si pawang gak terluka sedikit pun. Cakep. Teman di rumah, dari Sumedang kita geser sedikit yuk ke kota Kembang, Bandung. Ini sepatu bukan sembarang sepatu, teman. Sepatu keren dan kece ini terbuat dari kulit kuda. Iya, kalian gak salah dengar. Otan juga seumur-umur baru denger ada sepatu dari kulit kuda. Penasaran berapa harganya dan gimana bikinnya? Kita langsung tengok aja yuk ke tempat pembuatannya, daerah Kopo, Bandung. Jika seluruh pola sudah dibuat, selanjutnya proses cutting atau pemotongan. Kulit kuda ini kita gunting. Kulit kuda yang telah dipotong tadi kita jahit satu persatu untuk membentuk upper atau bagian atas sepatu. Setelah proses jahit selesai, berikutnya adalah lasting. Proses lasting ini memakan waktu paling lama, teman. Bisa sampai 2 hari. Yang dimaksud proses lasting sendiri adalah menempelkan bagian upper ke dalam sulas atau potongan kayu yang menyerupai bentuk kaki seperti ini. Uniknya nih, sebelum ditempel ke sulas, upper tersebut dilapisi terlebih dahulu dengan kulit sapi ini, teman. Tujuannya biar lebih awet. Wah. Lasting memakan waktu lama karena proses penempelannya dilakukan berulang-ulang. Proses pemasangan paku pada alas atau bagian bawah ini gak cukup hanya sekali, bisa berkali-kali. Padahal setiap sehabis dipaku seperti ini, sepatu harus didiamkan seharian. Setelah itu, paku dicabut kembali. Lalu kemudian dipasang lagi. Rumit juga ya ternyata prosesnya. Otan kira gak serumit ini. Tujuan pemakuan berulang kali ini tak lain tak bukan supaya kulit kuda ini lebih lentur sekaligus kokoh, teman. Proses terakhir adalah pemasangan outsole atau sol bagian luar. Istimewanya nih, sol luarnya ini berlapis-lapis, teman. Lapisan pertama, kayu dan vibram dijahit seperti ini. Lalu lapisan kedua ditempel lagi dengan kayu. Dan terakhir, barulah dipasang sol kembali. Dijamin awet ini mah. Oh iya, Otan lupa, masih ada satu proses lagi. Proses ini gak kalah penting, yakni membersihkan dan memoles sepatu. Inilah proses terakhir sebelum sepatu keren dan ciamik ini dikirim ke pembeli. Dan harus diingat, kulit kuda bukanlah bahan yang umum untuk pembuatan sepatu.
sehingga gel untuk semirnya pun nggak bisa sembarangan. Setelah proses yang panjang dan rumit, akhirnya jadilah sepatu kulit kuda. Tara! Benar-benar luar biasa keren ya. Cakep! Untuk membawa pulang sepatu premium ini, kalian harus merogoh kocek 7,5 juta rupiah, teman. Harga yang terbilang mahal untuk sebuah sepatu. Tetapi sebanding dengan kualitas yang didapat. Kalau mau yang lebih terjangkau, ada juga sepatu dari kulit sapi, seharga 2,5 juta rupiah, teman. Oh iya, mumpung lagi ada di tempat pembuatannya nih, Otan mau tanya ke pemilik sepatu tekstur ini. Kak Anissa, kenapa sih memilih kulit kuda sebagai bahan pembuatan sepatunya? Jadi gini Otan, untuk kulit kuda sendiri istilah lainnya adalah Cordovan leather. Kenapa kita memilih Cordovan leather sebagai material penggunaan sepatu kita? Yaitu Cordovan itu memiliki yang pertama karakteristik yang anti creasing. Jadi perbedaan dengan kulit pada umumnya, kayak kan kita pada umumnya tuh menggunakan sapi gitu atau menggunakan domba, itu kalau Cordovan itu jadi dia anti kerut gitu. Secara simpelnya seperti itu.